Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah, Tuhan kita semua, meridhoi, memberikan umur yang panjang, sehat, dan barokah. Mohon untuk di on cam dulu, silakan on cam. Kondisinya on cam dulu. Oke. Oke, yang lainnya mohon di on cam-kan. Oke. 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 Silakan boleh memperkenalkan masing-masing terkait dengan nama dan NPM serta semester ya. Gitu. Silakan dimulai dari siapa? Mungkin dari Mbak Inta atau yang lainnya. Silakan. Iya, boleh dari saya, Pak. Enggak. Saya Inta Zuri Nugroho dari kelas SI 19A dari semester 6 Ya. dengan NPM 2019 3253, Pak. Oke, silakan lanjut lagi. Mas Aldi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sebelumnya izin teman-teman memperkenalkan diri. Silakan. Dipanggil Aldi. Sini saya mengambil jurusan Prodi Sistem Informasi 19A dan NPM saya 2019 3221. Oke, cukup. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih kembali Pak. Sangat cepat sekali. Kemudian Mas Dwi Wahyu Wijayanto, silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Wijayanto dari Prodi SI 19 semester 6 NPM 2019 320024. Oke, terima kasih Mas Dwi. Silakan Mas Gideon. Perkenalkan, nama saya Gideon Firmoyanto dari Prodi Informasi SI 19A NPM 2019 320029. Oke, terima kasih Mas Gideon. Selanjutnya Mbak Renanda. Silakan Mbak Renanda. Itu di speak-nya dibuka dulu. Dinyalakan. Oh iya, perkenalkan nama saya Renanda Matrisia dari SI 19B NPM 2019 32003. Saya di semester antara 6, Pak. Oke, terima kasih Mbak Renanda. Selanjutnya Mas Rifki, mohon dibuka dulu. Oh, Mas Rizky. Oh, sekarang Mbak Nad. Oh, mana nih, Mas Rizky? Iya, Pak. Oh iya, Mas Rizky. Nah, silakan Mas Rizky. Ya, perkenalkan, nama saya Rifki Yusuf Mahfuz. Saya dari kelas SI 19A dengan NPM 2019 320006. Oke, terima kasih Mas Rifki ya. Saya Mas Rizky menyebutkannya. Saya mohon maaf bila salah menyebutkan. Kemudian silakan Mbak Nada, silakan Mbak untuk memperkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Nauda Rawansa. Saya dari SI 19A di semester antara 6. Oke, terima kasih Mbak Nada. Kemudian selanjutnya adalah Mbak Alvia. Silakan Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Alvia Aziza dari SI 19A, NPM saya 2019 3210. Oke, terima kasih Mbak Alvia. Oke, selanjutnya Mbak Hafsah Sasa. Iya, perkenalkan nama saya Hafsah dari SI 19A dengan NPM 2019 3200007. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Siapa lagi selanjutnya? Mas Wahid. Mas Wahid. Ya, perkenalkan nama saya Wahid Khairos Bakti dari kelas SI 19A NPM 2019 320014. Oke, kemudian selanjutnya Mbak Mutiara.
Mbak Mutiara. Oh, mungkin lagi ada kesibukan. Oke, cukup ya. Mungkin ini apa namanya? Saya lanjutkan lagi. Tadi terkait dengan apa namanya? Perkenalan. Kemudian saya ingin menyampaikan terkait dengan RPS nanti yang akan saya jadikan sebagai planning dalam pembelajaran saya sendiri. Ya, ini adalah RPS-nya. Ya, RPS-nya. Kemudian saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah terkait dengan capaian pembelajaran atau bisa disingkat dengan CP ya. Untuk prodinya itu mahasiswa tidak hanya mampu ya mengembangkan sistem informasi bagi organisasi, tetapi juga mampu memonitor dan mengevaluasi itu capaian prodinya terkait dengan apa keseluruhan ya. Nah, adapun capaian dari mata kuliahnya, yang pertama adalah mahasiswa mampu memantau dan melakukan evaluasi. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi terkait apa benefit investasi teknologi informasi. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan riset dan metode evaluasi. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana sih terkait dengan metode apa saja atau model-model apa saja yang berkaitan dengan evaluasi dari sistem informasi itu sendiri. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap kualitas sistem informasi. Nah, itu nanti hasilnya seperti apa, ya, apakah sesuai atau tidak, gitu. Kelima adalah mahasiswa mampu melakukan evaluasi teknologi informasi dengan menggunakan ya, salah satu model atau salah satu metode, yaitu adalah balance shortcut. Nah, itu. Yang keenam adalah mahasiswa memiliki kompetensi atau kemampuan yang lebih dibandingkan lulusan SI lainnya. Artinya lebihnya ini selain dapat mengembangkan, di sisi lain harus mengevaluasi dari pengembangan sistem itu sendiri. Sehingga sistem itu sendiri mencapai apa namanya kesesuaian dengan si penggunanya nanti. Nah, seperti itu. Deskripsi singkatnya ya. Deskripsi singkatnya adalah mata kuliah yang mengandung salah satu kompetensi utama. Nah, seperti itu ya. Lulusan sistem informasi ya salah satunya memiliki kompeten terkait dengan pemantauan dan evaluasi itu sendiri, harus paham. Kemudian apa yang perlu kalian ketahui ya, sumbernya, referensinya ya. Referensinya yang terbaru adalah saya mengambil dari beberapa jurnal ya. Nanti juga ada kaitannya dengan penjelasan dari teori-teori yang saya sampaikan. Sumberan referensi yang utama adalah Information Technology Evaluation Method. Nah, ya, terkait dengan metode evaluasi TI-nya ini. Kemudian yang kedua adalah 10 Step to Result Based Monitoring ya. Ini oleh Jody Zark, Kuzek ya, dan kawan-kawan. Yang ketiga adalah Business Information System. Nah, terkait dengan sistem informasi bisnisnya. Ada kaitannya apa? Bisnis intelijennya bagaimana? Itu menurut Paul Bions dan Davis. Nah, itu. Nah, pendukung-pendukungnya ya, sumber referensinya itu insidental. Artinya saya mengambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian-penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan mata kuliah, monitoring atau pemantauan dan evaluasi sistem informasi ataupun teknologi informasi itu sendiri. Perangkat lunak atau media pembelajarannya adalah menggunakan PowerPoint. Perangkat kerasnya sudah jelas ya, kalian menggunakan laptop, medianya langsung laptop ataupun menggunakan mini komputer ya atau smartphone. Ya, kemudian di sini ada beberapa yang perlu kalian ketahui adalah ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama tugas, yang mana bobotnya akan lebih tinggi ya, lebih besar dibandingkan bobot-bobot yang lainnya seperti kuis ataupun formatif ya, atau UTS ataupun
UAS-nya. Nah, seperti itu. Ya. Syarat mata kuliah ataupun syarat kelulusan pastinya ya, lulus dengan beban lulusnya adalah C. Ya, nilainya C. Yang tertinggi adalah nilai A. Nah, bila mana D dan E itu pasti itu di sisi lain ada kurang apanya? Mungkin terkait dengan tugasnya tadi ya, karena bobotnya paling besar dibandingkan dengan komponen atau unsur-unsur yang lainnya. Kemudian yang perlu kalian ketahui adalah terkait dengan rencana kegiatan pembelajaran mingguan ya. Kita pertemuan pertama nanti bahas terkait apa? Nah ini pertemuan pertama adalah pencapaiannya. Konsep dasar pemantauan dan evaluasi sistem informasi. Capaiannya mahasiswa mampu dan memahami terkait dengan konsep-konsep ataupun konsep-konsep dasar ataupun definisi yang ada kaitannya dengan tadi pemantauan, evaluasi dan sistem informasi itu sendiri. Nah, kemudian bahan kajian yang perlu disampaikan adalah definisi evaluasi SI dan yang berkaitan dengan teori pemantauan serta sistem informasinya. Metode atau strategi pembelajarannya, ya, kita ceramah nih ya, saya memberikan ceramahnya, kemudian setelah memberikan ceramah kita sedikit ada dorongan atau kita sebagai itunya ada diskusinya saya memberikan pertanyaan, mungkin kalian akan menjawabnya itu ya. Kemudian pengalaman belajar ya, memperkenalkan diri tadi sudah, kemudian nanti juga akan terkait dengan tata tertibnya bagaimana, kemudian menjelaskan sub-sub materi yang telah saya buat nanti ya. Kemudian mahasiswa juga mendapat pengalaman belajar terkait dengan apa? Mendengarkan pemaparan dosen. Dosennya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan kalian juga setelah dipaparkan adalah intinya tadi memahami dan mengerti serta bisa menjelaskan. Kemudian mencatat data diri dosen tadi ya. Nama saya ini nanti saya kenalkan nanti di itu dalam momen itunya, kemudian bertanya tentang materi yang diajarkan ya. Kemudian teknik penilaiannya adalah pengetahuan melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi baik individu maupun berkelompok ya. Kemudian nanti diskusi ini bobotnya lumayan besar ya, bila menjawab itu dia 40%-nya ya gitu. Oke, itu sedikit terkait dengan rencana kegiatan pembelajaran mingguannya ya. Ya, ini kemudian kita akan memasuki dari inti materinya ya. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Kita lanjut saja. Nah, kemudian saya lanjutkan ini. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya adalah Sumardiono. Nama saya Sumardiono. Saya asli orang Indramayu, lahir di Indramayu. Itu sudah 40 tahun mundur ya. Jadi saya lahir tahun 1981. Mungkin kalian masih proses ataupun belum masih itu ya. Nah, ini saya 81 kelahirannya. Ya kalau 81 apa? 81 Desember. NIDN saya adalah 0415128108. 04 itu menyebutkan terkait dengan wilayah kopertisnya atau LL Diktinya wilayah 404. Kemudian nomor berikutnya 151281 adalah tanggal bulan dan lahir saya. Kemudian 08 bisa disebut adalah nomor urut. Artinya nomor urut ini penyebutan nama Sumardiono sudah ada saya yang ke-8-nya. Nah, seperti itu. Ya, itu mungkin perkiraan saya, tetapi untuk nomor urut, tetapi nomor depan itu bisa jadi ya. Nah, kemudian apa saja sih yang diperoleh ya? Karena
Saya sebelumnya adalah dosen di perguruan tinggi yang ada di Indramayu, namanya Akademi Manajemen Informatika dan Komputer. Nah, di Indramayunya. Kemudian saya pindah, sebelumnya saya menjadi dosen di tahun 2018 akhir. Ya. Kemudian saya pindah ataupun pindah di Bina Insani University ini awal tahun 2022, ya, tepatnya di bulan April, itu ya. Saya juga ditempatkan di program studi Sistem Informasi dan jabatan akademik saya ini ya masih lektor menurut SK atau surat keputusan pemerintah melalui LL Dikti 4 gitu. Ya. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan. Adapun beberapa karya saya yang lainnya, saya masih memiliki beberapa artikel penelitian, ya, bisa dilihat di ResearchGate, ya. ResearchGate saya itu tulis aja Sumardiono View. Itu nanti akan terlihat ada beberapa artikel. Dan alhamdulillah ada satu artikel yang masuk ke dinyatakan oleh ResearchGate, ya, yaitu jurnal internasional. Kalau saya melihat di pablonnya satu jurnal, ya, berkaitan dengan langsung berkaitan dengan sistem informasinya, ya. Kemudian saya lanjutkan kembali tata tertib mahasiswa kehadiran wajib hadir 10 menit sebelum perkuliahan. Nah, alhamdulillah tadi sudah pada hadir, alhamdulillah hadir on time, ya. Terima kasih untuk on time-nya. Kemudian ketentuan yang lainnya saya menyesuaikan dengan beberapa tata tertib yang ada di Bina Insani University ini. Terutama nih catatan penting, dimohon untuk tidak sedang berkendaraan ketika perkuliahan daring berlangsung. Mudah-mudahan kalian tidak sedang dalam perjalanan, ya, atau artinya tidak mengendarai, ya. Itu aja sih. Kemudian ini kalender akademiknya. Kemudian di sini ada beberapa himbauan dari yayasan bahwa tetap kita harus menjalankan 5M, ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Artinya ruang geraknya jangan terlalu sering, kecuali ada keperluan. Tetap karena himbauan dari yayasan tersebut, yayasan menghimbau atas dasar dari pemerintah. Nah, tadi berkaitan dengan mata kuliah ini adalah tujuannya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar pemantauan dan evaluasi sistem informasi. Nah, seperti itu. Nah, sub-sub materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah konsep dasar dan definisi. Nah, kaitannya dengan apa? Pemantauan dan evaluasi. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem informasi. Sistem dan informasi, atau bisa digabungkan adalah sistem informasinya. Ya, kemudian adapun model itu nanti, ya, ada itu. Kemudian kita ada sedikit obrolan, ya. Kita ngobrol terkait dengan diskusinya. Nanti kalian juga akan diberikan tugas, ya. Nanti tugasnya bisa dikirimkan melalui WA. Yang pertama adalah konsep dasar pemantauan atau monitoring adalah proses penilaian secara deskriptif, ya, dari gambaran. Dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan. Artinya ongoing, yang sedang berjalan, tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas. Apa kausalitas? Sebab akibatnya. Tidak mempertanyakan sebab akibatnya. Tidak.
Itu baru pantauan saja. Itu menurut siapa? Menurut Bolman ya 2003 di halaman 6. Kemudian pemantauan adalah kegiatan yang mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Nah, itu menurut Wahyudi ya. Kemudian berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi merupakan proses analitis ya. Analitis itu menganalisis yang secara keilmuannya menggunakan metodologi sosial ilmiah untuk melihat apakah sebuah intervensi kebijakan atau dalam arti program atau kegiatan yang mengakibatkan output atau hasil tertentu. Nah, ini menurut King et al. Jadi terutama ada kegiatannya gitu. Nah, ya kegiatannya ini ya tentunya adalah menghasilkan dari kegiatan tersebut. Nah, menghasilkan kegiatan tersebut baru itu harus ada evaluasinya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi input atau masukan, kemudian output atau keluaran serta outcome hasil ya terhadap rencana dan standar. Ya, itu menurut Wahyudi lagi. Ada sedikit kita membahas terkait dengan pemantauan dan evaluasi. Perbedaannya adalah sebenarnya saya ambil garis kalau secara banyak seperti ini, ada kegiatan dan hasil ya. Tapi secara garis besar bahwa pemantauan itu tidak berkaitan dengan waktu. Jadi pemantauan itu bisa dilakukan secara terus-menerus ya, atau secara ongoing tadi berjalan dilihat. Nah itu masih pemantauan. Tetapi bila mana evaluasi itu adanya pada pertengahan dari program tersebut ya, sebelum program tersebut terselesaikan atau program tersebut atau kegiatan tersebut terselesaikan. Bagaimana sih hasilnya? Nah, ada yang namanya momen evaluasinya. Ya, berupa laporan. Nah, sedangkan pemantauan bisa jadi pelaporan hasilnya atau ya hasilnya itu bisa jadi bukan artinya data yang primer. Ya. Gitu. Tetapi evaluasi ini berkaitan nanti dengan data primernya. Ya, seperti itu. Oke, ini sedikit tadi terkait dengan apa namanya definisi dan konsep dasarnya. Ini saya sedikit ada apa ya brainstorming atau diskusi nih ya, atau mau bertanya lah saya. Jadi menurut Anda, apakah pemantauan? Ada yang mau menjawab? Saya ingin menjawab, Pak. Oh, silakan. Dengan siapa ini? Dengan Inta, Pak. Oh, silakan Mbak Inta. Iya, Pak. Silakan. Jadi menurut saya pemantauan itu adalah kegiatan pengamatan terhadap rincian atau perkembangan dari suatu hal ataupun kegiatan, dan pemantauan ini juga berfungsi untuk dapat mencegah atau menangani permasalahan yang timbul dan atau akan timbul, Pak. Waduh, bagus Mbak Inta. Terima kasih atas pendapatnya atau jawabannya Mbak Inta sendiri. Iya, Pak, sama-sama. Ya, seperti itu. Jadi pemantauan itu tadi yang dijelaskan oleh Mbak Inta adalah ya, intinya berupa apa tadi Mbak Inta? Rincian yang pengamatan, Pak. Pengamatan dari perkembangan atau rincian kegiatan. Oke, itu pengamatan terhadap rincian kegiatan. Nah, itu ya, garis merahnya adalah kegiatan dari rincian kegiatan tersebut. Ya. Nah, kemudian menurut pendapat Anda, ya, ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah evaluasi? Silakan. Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, mangga.
Dengan siapa? Iya. Bisa Evaluasi disebutkan? adalah Maaf, ya dengan siapa? evaluasi dengan saya Renanda Matrisia, Pak. Oh iya, silakan Mbak Renanda. Oke. Evaluasi adalah suatu kejadian mengumpulkan informasi mengenai kinerja suatu metode atau manusia atau peralatan di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Oke, tadi ya, saya ambil ya garis merahnya. Mengumpulkan informasi untuk membentuk suatu keputusan. Nah, itu evaluasi ya. Terima kasih Mbak Renanda. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih atas juga. jawabannya. Oke, saya lanjutkan kembali. Yang kemudian adalah terkait dengan sistem dan informasi atau sistem informasi. Ya. Sistem merupakan sebuah atau terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, beroperasi bersama untuk mencapai beberapa alasan dan maksud. Ya. Sasarannya ada dan maksudnya adalah tujuannya itu. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian itu menurut Gordon B. Davids, ya, itu adalah pakar dari sistem. Ya. Kemudian sistem merupakan himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Nah, menurut Raymond ya tahun 2001. Kemudian menurut pakar kita Profesor Indrajit, bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur terkait antara satu dengan yang lain. Nah, itu sistem. Ya, adanya komponen-komponen yang memiliki unsur. Nah, kalau di IPA atau kimia itu ada beberapa unsur tuh ya. Nah, ada NaCl atau seperti air, H2O ya. Ya, seperti itu. Ada udara dan ada hidrogennya menjadi air ya. Nah, itu seperti itu. Ya, ada beberapa unsur atau memiliki unsur dari komponen-komponen tersebut. Ya, itu dinamakan sistem. Kemudian karakteristik sistem ya. Yang jelas sekali adalah akan terlihat nih gambarnya ya. Ya, dilihat saya ambil dari salah satu URL atau situs yang namanya dosen pendidikan. Ya, gambarnya itu saya ambil dari dosen pendidikan. Yang pertama adalah komponen sistem. Kemudian yang kedua adalah batasan sistem. Yang ketiga lingkungan luar sistem. Ya, di sini nih. Ya, ini adalah komponennya. Mana komponennya nih? Komponen. Kemudian batasan sistem. Ini komponennya. Input, pengelolaan, output. Nah, ini adalah boundary, batasan sistem. Kemudian ya, lingkungan luar itu ada nih, lingkungan luar ya, lingkungan luar. Kemudian 4 adalah penghubung ya. Penghubung interface-nya nih. Bisa dilihat arah panah tersebut. Kemudian di situ ada input, ada proses ya. Kemudian juga ada output ya. Nah, itu adalah karakteristik dari sistem. Nah, ya, karakteristik dari sistem itu sendiri. Nah, kemudian saya lanjutkan kembali. Berikutnya adalah konsep dasar dari informasi. Ya, informasi itu sebelum menjadi informasi adalah bentuknya data. Ya. Data itu bisa jadi fakta, kejadian, berita, fenomena, dan sebagainya. Ya, data. Ya, intinya misalkan ada suatu gambar, ya gambar tersebut adalah data, tetapi terdiri dari beberapa gambar dan disimpulkan itu disimpulkan tersebut berdasarkan analisa itu menjadi informasi. Nah, ini kan lagi matang-matangnya nih terkait dengan atau viral-viralnya ya terkait dengan gambar terjadinya kematian Brigadir J itu sendiri. Nah, itu sebelumnya adalah fakta dulu, data dulu, data, tetapi diurutkan menjadi informasi yang relevan, yang sesuai gitu.
Kalau tidak sesuai, ya tidak akan menjadi informasi yang baik. Bahkan itu tidak akan menjadi informasi. Nah, seperti itu. Masih penggalan data. Oke, siklus siklus informasi. Yang pertama adalah input, proses, output, penerima. Selanjutnya sampai dengan data, ya. Nah, next. Kebutuhan informasi. Yang pertama adalah kegiatan bisnis, usaha atau umumnya semakin kompleks, ya. Sekarang yang lagi lagi maju-majunya adalah kegiatan bisnisnya. Ya, pemerintah sekarang sudah banyak memberikan regulasi-regulasi ataupun kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan bisnis, ya, baik itu peminjaman secara keuangan itu sendiri ataupun penyediaan dari tools dari bisnisnya itu sendiri. Yang kedua adalah kemampuan komputer semakin meningkat. Sekarang bahkan di Telu sudah ada atau memiliki yang namanya superkomputer. Itu namanya kemampuan komputer semakin meningkat itu. Ya, tidak seperti mungkin komputer-komputer kita atau laptop kita yang mungkin bisa disebut makin jadul, makin bertambah umur atau umurnya meningkat misalkan 2002 ke 2026 itu komputer saya sudah bisa dianggap jadul. Apa terkait dengan komponennya, terkait dengan aplikasi atau sistem operasinya itu sendiri. Kualitas informasi yang pertama akurat. Kalau tidak akurat ya tidak bisa dinyatakan informasi itu berhasil atau baik, ya. Yang kedua adalah efektif dan efisien. Nah, informasi itu harus efektif. Ya. Kalau ibaratnya kalau tidak efektif, ya dia akan terlambat, akan tidak menyesuaikan dengan data yang diterimanya, efisien. Dia informasi ini harus tepat waktunya. Kemudian yang tiga adalah datanya relevan. Apa yang diinginkan data tersebut sesuai dengan yang penggunanya atau si penerimanya. Gitu. Kalau tidak relevan, maka akan gagal informasi tersebut, tidak bisa dikatakan kualitasnya baik. Nah, seperti itu. Nah, tinggal satu lagi. Aduh, saya kita diskusinya ini itu ya tadi mungkin harus relevan ya. Ya, barangkali ada yang tahu mengenai mengapa informasi itu harus relevan atau sesuai. Tadi ya bisa dilihat kalau tidak relevan berarti mungkin ada yang itu atau kalian bisa mengutarakan apa sih sistem itu. Mungkin bisa kalian nanti dijadikan tugas lah ya. Bisa kalian jadikan tugas. Mungkin saya menanyakannya adalah terkait apa sih sistem gitu. Ada yang mau jawab? Halo? Ada yang mau jawab sistem? Ada tidak? Atau informasi lah. Apa menurut Anda informasi itu apa? Barangkali ada yang mau jawab? Ya, tadi ya sebenarnya informasi adalah ya tadi berupa data mentah yang diproses, diolah, kemudian data tersebut memiliki nilai yang lebih. Ya, dan kesesuaian dari data-data sebelumnya. Nah, itu informasi. Ya, dan harus relevan sesuai dengan data-data sebelumnya. Misalkan kalian proses terkait dengan apa? Terkait dengan datanya adalah angka. Yang pertama angka. Ya. Angka dikasih angka. Ini angkanya 5 tambah 5.
yang keluar harusnya adalah 10. Nah, yang dimaksud dengan relevansi itu ada pada data-data sebelumnya. Jika data-data sebelumnya 5 ditambah 3 ternyata 10, itu kan informasinya kurang tepat. Berarti ada kesalahan dan perlu dievaluasi. Nah, seperti itu. Oke, kesimpulan ya, kesimpulan bahwa saya simpulkan bahwa sistem informasi yang pertama adalah suatu data, ya. Data dibawa seseorang, kemudian diproses ya oleh alat, ya, oleh orang melalui alatnya. Nah, kita misalkan data tadi, data 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, itu ya diproses melalui komputer, nah, dan diinformasikan. Informasi tersebut misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu menjadi informasi yang relevan, yang sesuai, yang akurat, dan tepat waktunya. Ya, kalau digambarkan secara ini, ya tadi. Nah, ini bloknya ini adalah sistemnya. Nah, di sini adalah informasi, proses dari informasinya. Oke, itu kesimpulannya. Yang kedua kesimpulannya adalah di sini ada orang yang memantau. Terkait dengan apa? Terkait dengan sistem informasi. Ya, memantau dengan apa? Memantau dengan metode evaluasi sistem informasinya. Tujuannya untuk apa? Memperoleh sistem yang baik. Baik yang sesuai dengan penggunanya. Menurut si penggunanya. Nah, itu kesimpulannya ya. Mungkin itu saja. Ingat nanti ada tugas. Ya, tugasnya apa? Terkait dengan apa? Terkait dengan mengapa informasi itu harus relevan. Ya, yang tadi mau kita bahas terkait dengan diskusi, tetapi saya alihkan menjadi tugas kalian dan akan dikumpulkan melalui WA atau di kampusnya. Karena kita sudah ada di kampus ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mohon kiranya kalian juga bisa nanti menginformasikan ke teman-temannya yang belum hadir, belum bisa hadir dalam pertemuan pertama ini. Itu saja mungkin dari saya ya. Bila mana ada kekurangan, bila mana ada pastinya banyak kurangnya ya. Mohon kalian bisa memperoleh informasi yang lebih di artikel atau media-media yang terkait dengan tadi pemantauan, evaluasi, sistem dan informasi. Oke, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Silakan barang kalau mau dicukupkan.